Saya akan memulai renungan firman Tuhan untuk hari ini dengan suatu pertanyaan yang sering kita dengar, tapi kadang-kadang kita mendengarnya tapi kita tidak mengerti, atau mengerti tapi nggak mau memasukkannya ke dalam hati kita. Pertanyaan itu adalah, bagaimanakah kehidupan rohani Anda atau rohani kita hari-hari ini? Sederhana bukan pertanyaan itu? Kita tahu bahwa pada saat pertanyaan semacam ini bukan disampaikan oleh pendeta atau seorang ayah kepada anak atau seorang suami kepada istri atau demikian seorang jemaat kepada jemaat yang lain dan demikian seterusnya. Tapi pertanyaan ini disampaikan oleh Alkitab, firman Tuhan yang menanyakan ini kepada kita setiap hari, baik secara tersurat, secara langsung, maupun secara tersirat, secara tidak langsung. Kita tahu bahwa pertanyaan ini bukan mengacu kepada apakah hari ini saya mencapai target penjualan saya setiap minggunya. Bukan, itu bukan mengacu ke arah situ. Juga bukan mengacu kepada apakah kolesterol dan gula darah saya pada hari-hari ini terkontrol dengan baik. Bukan, pertanyaan itu bukan mengacu kepada hal seperti itu. Juga bukan mengacu kepada apakah hari ini anak-anak saya yang ada di rumah saya setiap hari itu melakukan tugas-tugas mereka dengan baik atau tidak. Mereka nakal atau mereka patuh pada orang tua mereka atau tidak. Bukan mengacu kepada hal seperti itu. Pertanyaan ini kita tahu mengacu kepada hal-hal seperti berikut. Sebetapa intimkah percakapan doa saya, doa kita dengan Tuhan hari ini? Sebetapa panjang lebarnyakah saya merenungkan firman Tuhan pada hari ini? Sebetapa berkualitasnyakah kehidupan ibadah saya kepada Tuhan setiap hari, setiap minggu? Seberapa seringkah saya mempertanggungjawabkan perbuatan saya di hadapan Tuhan setiap hari? Ini pertanyaan-pertanyaan yang dituju atas pertanyaan bagaimanakah kehidupan rohani Anda hari-hari ini. Mengetahui hal itu, mari kita lihat. Kebanyakan seperti apakah sih orang-orang percaya? Ini saya bukan ngomongin orang-orang yang di luar yang belum kenal Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang ada di gereja kita, di rumah tangga kita, rumah tangga milik Tuhan Yesus. Ada bahkan banyak yang mengatakan seperti ini. Saya selalu berusaha mentaati Kristus. Saya selalu berusaha melakukan firman Tuhan sebaik mungkin, sebisa mungkin. Saya berdoa, saya merenungkan firman Tuhan, saya beribadah, saya sering berinteraksi dengan istri atau pendeta saya, berbicara mengenai hal-hal yang seharusnya saya akuin kalau itu adalah hal yang salah. Sepertinya untuk saya, dengan apa yang saya lakukan itu, saya memiliki kehidupan rohani yang baik. Pengalaman hidup saya setiap hari bisa dilihat sendiri. Saya berdoa, baca firman Tuhan, ke gereja, melayani, mengakui dosa. Sepertinya kehidupan rohani saya setiap hari baik. Sepertinya kehidupan rohani saya setiap hari mantap. Atau bolehlah yang semacam itu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang sangat dikasihi Tuhan Yesus, kita juga tahu bahwa pada saat Alkitab berbicara mengenai kehidupan rohani, termasuk doa, yang diacu adalah 1 Tesalonika 5 ayat 17. Di mana di ayat itu firman Tuhan katakan, berdoalah senantiasa, bukan cuma pagi doang, bukan cuma malam doang. Bukan cuma kalau ada hal-hal yang sifatnya mendesak atau penting, tapi senantiasa, selalu. Kita tahu dari firman Tuhan,
Yang namanya merenungkan firman Tuhan yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sebagaimana di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Yaitu kita harus merenungkan firman Tuhan pagi, siang, malam. Mau tidur, bangun tidur. Saat kita beraktivitas, saat kita diam, renungkan firman Tuhan. Kita juga tahu bahwa pada saat firman Tuhan berkata akan ibadah kepada Tuhan, menurut Roma 12 ayat 1, ibadah itu bukan cuman yang di gereja. Bukan cuman pada saat kita jam doa beribadah. Tapi ibadah di sini termasuk menyerahkan seluruh yang ada pada kita untuk kemuliaan Tuhan. Roma 12. Ayat 1 mengatakan itu. Dan kita juga tahu pada saat kita diminta oleh firman Tuhan untuk mengakui dosa. Yang namanya di sini adalah mempertanggungjawabkan perbuatan kita di hadapan Tuhan. Yakobus 5 ayat 16 mengatakan bahwa itu harus dilakukan. Yaitu satu jemaat ke jemaat yang lain. Termasuk jemaat kepada mentor rohani mereka, pendeta mereka. Untuk mengakui dosa mereka selalu. Jadi orang-orang yang mengatakan Bapak pendeta atau ayah atau bu guru sekolah minggu, kehidupan rohani saya adalah oke, adalah mantap, adalah baik. Mengertikah mereka akan ayat-ayat yang tadi baru saja saya sampaikan? Bisakah mereka menghidupi ayat-ayat itu sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan? Saya nggak bisa jawab itu di sini. Kita masing-masing bisa menjawab. Istri kita bisa menjawab, suami kita bisa menjawab, anak-anak kita bisa menjawab. Tapi yang saya bisa dikatakan di sini adalah, ingatlah interaksi antara Petrus, salah satu rasul Tuhan yang sangat disayangi oleh Tuhan Yesus, dengan Tuhan Yesus sendiri di Matius 16. Kita tahu pada saat itu Tuhan Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya bahwa dia akan disalibkan, akan disiksa, akan dibunuh. Ingat kita apa yang dilakukan oleh Simon? Simon katakan kepada Yesus, oh enggak Tuhan, hal semacam ini, saya parafrase ya, Alkitab enggak bilang begitu. Hal semacam itu enggak mungkin terjadi Tuhan. Saya akan lindungi Tuhan. Apapun yang akan datang ke Tuhan, saya akan melakukan sedemikian rupa sehingga tidak menimpa Tuhan. Tuhan Yesus ini yang dia bicarakan. Dan dia bahkan, Petrus, sampai pada saat Tuhan Yesus mau ditangkap, dia ambil pedangnya. Petrus itu orang yang kuat. Seseorang yang sangat mahir menggunakan senjata. Jadi dia parang itu. Orang yang mau menangkap Tuhan sampai telinganya putus kan. Kita ingat itu kan. Terus dia ambil lagi oleh Tuhan, ditempelkan. Untuk seseorang yang melakukan hal di mana jelas-jelasan ini Petrus melakukan ini untuk Tuhan Yesus. Mau melindungi Tuhan Yesus. Tidak mau gurunya itu dilukai oleh orang lain. Dia berada di pihak Tuhan Yesus. Tahukah kita jawaban Tuhan Yesus seperti apa? Get thee behind me Satan. Itu bahasa Inggrisnya itu keras sekali. Di Indonesia kan enyahlah kau iblis. Ini dia ngomong ke Petrus yang melakukan hal-hal yang mau melindungi Tuhan Yesus. Melakukan hal-hal supaya Tuhan Yesus tidak dihina. Supaya Tuhan Yesus dimuliakan. Tuhan Yesus katakan, enyahlah kau iblis. Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik sekolah minggu yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya akan berusaha berbicara ini di tingkat sekolah minggu, sehingga kalau mereka ngerti, kita semua ngerti. Bukan apa yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan kepada Tuhan yang adalah kekristenan yang sejati. Bukan apa yang dilakukan Petrus kepada musuhnya Yesus, kepada orang-orang yang mengancam Yesus, yang membuat Petrus adalah anak Tuhan, pengikut Kristus, orang Kristen yang benar. Bukan itu. Kan kebanyakan kita berpikirnya seperti itu kan. Kalau saya melakukan pelayanan demi Tuhan, maka aku adalah orang Kristen seperti yang dikehendaki Tuhan. Kalau aku melakukan di rumah tanggaku,
ke istriku, ke suamiku, seperti yang dibilang oleh firman Tuhan, maka aku adalah suami yang baik, istri yang soleh. Kan kita berpikirnya seperti itu. Tapi Tuhan Yesus katakan, enyahlah kau iblis. Artinya bukan itu yang Tuhan Yesus kehendaki. Bahkan kalau kita parafrase dari apa yang Tuhan Yesus katakan selanjutnya, dia justru katakan, tidak tahukah engkau siapa aku dan apa yang aku maui darimu? Yang Tuhan kehendaki adalah Petrus beriman penuh kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Ingat, bukan Petrus melakukan sesuatu untuk Tuhan, tapi Petrus beriman penuh kepada Tuhan akan apa yang Tuhan Yesus akan lakukan di dalam kehidupan Tuhan. Jadi yang dimaui oleh Tuhan adalah anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu beriman kepada Tuhan dan berserah diri kepada Tuhan untuk Tuhan melakukan rencana Tuhan di dalam kehidupan Tuhan, di dalam kehidupan Petrus termasuk. Coba bayangkan, kalau misalkan apa yang mau dilakukan oleh Petrus itu dibiarkan, akhirnya kemudian Tuhan Yesus diselamatkan dari tentara-tentara Romawi yang akan mengambil dia untuk dibawa, untuk disalibkan itu. Bayangin kalau Petrus berhasil mengalahkan tentara-tentara Romawi itu. Dan Tuhan Yesus kemudian dimuliakan. Nama siapa yang akan masuk ke dalam berita YouTube? Atau berita-berita yang tersebar? Petrus, bukan? Nama Petrus yang akan masuk. Padahal kemuliaan kita tahu hanya untuk Tuhan. Bukan untuk Petrus. Bayangkan kita melakukan sesuatu yang luar biasa di rumah tangga kita ini. Sehingga rumah tangga kita begitu hebat. Anak-anak kita sukses segala macam. Dan kita lakukan itu atas kemampuan kita, kehebatan kita, uang yang kita miliki, pengetahuan yang kita miliki untuk membesarkan rumah tangga. Kemudian orang-orang bilang, ini sih papinya ini itu begitu hebat, begitu luar biasa. Itukah yang dimaui oleh Tuhan? Bukan. Bukan itu. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita melalui episode dengan Petrus itu. Yang aku maui bukan engkau melakukan sesuatu untuk aku. Yang aku maui adalah engkau dengan imanmu berserah diri akan apa yang akan aku lakukan kepadaku dan kepadamu. Sehingga mempergunakan engkau, Petrus, aku dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Itu poin daripada semua surat nabi-nabi, semua surat rasul-rasul, dan Injil. Bahwa Tuhan menghendaki dirinya dimuliakan. Jangan diputar balik. Jangan dilakukan sebaliknya. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang kita anggap luar biasa. Kemudian kita berpikir Tuhan dimuliakan. Padahal semua orang lihatnya ke kita. Hari ini kita akan melihat bagaimana firman Tuhan menjabarkan ini melalui apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Saya hanya akan mengambil ayat emas kita, yaitu Kolose 2 ayat 6 dan 7. Tapi kalau mau baca seluruhnya di Kolose 2. Dengan jelas sekali firman Tuhan menunjukkan akan bagaimana Tuhan menghendaki anaknya menghidupi kehidupan si anak Tuhan ini sebagai anak-anak Tuhan. Pertama yang disampaikan di Kolose 2 ayat 6 dan 7 adalah bahwa orang-orang yang menghidupi apa yang Tuhan kehendaki ini, artinya adalah orang-orang yang hidupnya ada di dalam Kristus, berakar di dalam Kristus, berakar di dalam Dia. Ini ada di ayat 6 dan ayat 7. Kalau suatu tumbuhan, dia punya akar, masuk ke dalam tanah, bukan? Maka yang terjadi pada tumbuhan, entah itu pohon, entah itu perdu, entah itu apapun, yang terjadi pada tumbuhan ini, di dalam kehidupan tumbuhan ini adalah tergantung pada tanah di mana akar itu berada, bukan? Nah, tanah ini di dalam firman Tuhan adalah Kristus sendiri.
Jadi, kalau kita mengatakan bahwa kita berakar di dalam Kristus, maka nilai-nilai hidup kita, perilaku di dalam kita menghidupi kehidupan kita, tujuan hidup kita, segala sesuatu tentang hidup kita adalah Kristus. Itu yang dimaksud dengan berakar di dalam Kristus. Nah, masuk ke dalam kehidupan rohani tadi, mengenai doa, mengenai firman Tuhan, mengenai ibadah, mengenai pengakuan dosa. Kalau kita berakar di dalam Kristus dan kita menghidupi Kristus, maka apakah waktu doa kita, apakah panjang lebarnya kita merenungkan firman Tuhan, apakah ibadah yang kita lakukan, baik itu setiap hari di altar keluarga maupun setiap minggu, atau di jam doa, atau di care group, akan seperti yang selama ini kita lakukan? Apakah pengakuan dosa kita akan seperti yang selama ini kita lakukan? Itu pertanyaan. Nanti kita jawab di bagian akhirnya. Tapi di sini firman Tuhan tunjukkan bahwa hidup yang seperti aku ingini, pertama adalah berakar di dalam aku. Kedua, masih dari ayat 6 dan 7. Dibangun di atas Kristus, dibangun di atas Dia. Dibangun di atas Dia itu kalau kita lihat ilustrasi yang dipakai oleh Rasul Paulus. Jadi ini ada bangunan utama, ya kan? Bangunan utamanya adalah Kristus. Kemudian ada bangunan yang dibangun di atas bangunan utama itu. Ditambahkan, entah itu adalah renovasi atau apa, ditambahkan di atas bangunan utama. Kalau bangunan utamanya warnanya putih misalkan, bagaimana kalau bangunan tambahan itu warnanya jingga, merah muda? Masuk gak? Gak masuk, bukan? Bangunan tambahan itu harus serupa dengan bangunan utamanya. Karena itu akan menjadi suatu bangunan seperti yang dikehendaki oleh pendiri atau pencipta bangunan itu. Nah, di dalam kita menjadi orang-orang yang seperti Tuhan kehendaki, maka kita yang adalah bangunan tambahan tadi, yang ditambahkan di atas Kristus, harus seperti Kristus. Jangan bangunan utamanya Kristus, Kristus melakukan mengasihi, kita bangunan tambahan yang harusnya mengasihi seperti Kristus, tapi kita nggak melakukan itu. Bukannya mengasihi, malah membenci satu sama lain. Malah ngerasanin satu sama lain. Itu yang kedua, yang Rasul Paulus sampaikan melalui firman Tuhan ini. Yang ketiga adalah, dan sebelum saya masuk yang ketiga, yang kedua itu dibangun di atas Kristus itu, yang harus mirip-mirip atau serupa dengan Kristus. Yang mana itu adalah berkali-kali disampaikan oleh firman Tuhan, kita harus semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kalau kita melihat ke dalam kehidupan rohani kita, doa kita, pembacaan firman Tuhan kita, ibadah kita, pertanggungan jawab kita terhadap kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Apakah yang selama ini kita lakukan sudah mencerminkan bahwa kita dibangun di atas Kristus untuk menjadi seperti Kristus? Itu tidak akan dijawab sekarang, nanti akan dijawabnya. Yang ketiga adalah firman Tuhan katakan bahwa kita bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepada kita. Kita menjadi seperti yang Tuhan kehendaki sebagai anak-anak Tuhan. Firman Tuhan katakan, maka kita harus bertambah teguh dalam iman. Artinya apa? Salah satu penafsirannya adalah keberserahan diri kita kepada Kristus harus semakin hari semakin berserah diri. Jadi, kalau kita menghendaki untuk kita hidup kehidupan seperti yang Tuhan Yesus mau kita hidupi, maka semakin hari kita harus semakin berserah diri kepada Kristus. Artinya apa? Semakin hari kita, kebergantungan kita pada kekuatan, kepandaian, kekayaan kita semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang. Dan itu
kalau diacukan kembali terhadap kehidupan rohani kita, doa kita, pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, dan pengakuan dosa yang kita lakukan, apakah seperti itu kehidupan kita di hadapan Tuhan? Pertanyaan dijawab nanti. Dan yang terakhir yang disampaikan melalui firman Tuhan di Kolose 2 ayat 6 dan 7 adalah hatimu melimpah dengan syukur. Orang-orang yang menghidupi kehidupan yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu orang-orang yang hidupnya beriman pada Tuhan, sehingga orang ini dipakai oleh Roh Kudus Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, selalu bersyukur pada Tuhan akan apapun yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang ini. Termasuk bersyukur atas apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang-orang ini, yang sedang Tuhan lakukan di dalam kehidupan orang-orang ini, bahkan yang akan Tuhan lakukan. Bukan hanya itu, baik yang terjadi itu adalah bagus, bahkan kalau itu pun pergumulan, maka orang-orangnya Tuhan yang menghidupi kehidupan seperti yang dimaui oleh Tuhan adalah selalu bersyukur kepada Tuhan. Bagaimana itu kalau diacukan ke dalam kehidupan rohani kita? Jam doa kita, ibadah kita, pembacaan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, pengakuan dosa kita, apakah mencerminkan apa yang baru saja tadi dikatakan oleh Rasul Paulus melalui tulisannya, bahwa kita harus selalu bersyukur pada Tuhan setiap saat, apapun juga. Demikianlah apa yang disampaikan oleh firman Tuhan melalui rasulnya, Rasul Paulus. Yang kalau kita mau menjawab pertanyaan yang di awal tadi, bagaimanakah kehidupan rohani kita hari-hari ini, kita bercermin terhadap 4 poin tadi, maka kita akan melihat poin-poin itu kita hidupi. Kita akan melihat bahwa kita berakar pada Tuhan. Nah sekarang, untuk berakar ini, ilustrasi yang singkat saja saya mau kasih sharing pada kita pada pagi hari ini. Kalau orang berdoa, semakin berdoanya semakin banyak, semakin dekat pada Tuhan, sehingga mendekati 1 Tesalonika 5 tadi. Artinya akarnya itu makin mendalam, makin mendalam. Firman Tuhan disampaikan, dan firman Tuhan dipelajari. Disampaikan maksudnya diserap ya oleh orang-orang ini. Dan dipelajari, dimengerti, makin banyak, berakarnya makin mendalam. Pengakuan dosa makin dilakukan, berakarnya makin mendalam. Begitu juga hal yang sama, itu menunjukkan bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan berdiri di atas bangunan yang adalah Tuhan itu. Dibangun di atasnya, makin serupa dengan bangunan itu. Kita makin bersyukur, kita makin berserah diri. Itu yang dimaksud oleh Tuhan. Saya mau menutup dengan menjawab beberapa pertanyaan tadi. Apakah kehidupan rohani kita seperti itu? Apakah kehidupan rohani kita seperti itu? Tadi ya, mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan tadi. Jawabannya adalah, kalau kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, di dalam kehidupan kita mengatakan bahwa, waduh, kalau begitu, yang namanya kehidupan rohani seperti yang dikehendaki Tuhan Yesus itu susah sekali. Sangat sulit. Bahkan tidak mungkin bisa kita lakukan. Artinya kita masih belum mengerti episode antara Petrus dengan Tuhan Yesus yang tadi kita renungkan. Karena kalau kita mau mencoba 1 Tesalonika, Ulangan 6, Yakobus tadi, mustahil kita melakukan, bukan cuma sulit, mustahil kita melakukan. Jadi kalau kita berani mengatakan,
wah ini sulit ini kehidupan rohani seperti yang dimaui oleh Tuhan Yesus. Artinya kita masih berpikir kalau aku yang melakukan maka akan sulit. Kalau aku yang melakukan maka akan mustahil. Padahal yang Tuhan mau adalah seperti yang dikatakan oleh Petrus. Jangan curi kemuliaanku dengan kamu berusaha melakukan dengan kekuatanmu sendiri. Sehingga orang-orang di luar itu bukan melihat aku tapi melihat kamu. Yang aku mau adalah kamu berimanlah kepadaku. Saya ambil salah satu contoh. Salah satunya adalah pada saat kita berada di dalam masa sulit di bisnis kita. Maupun di keluarga kita. Jangan kamu lakukan hal-hal yang demikian rupa sehingga kamu yang terlihat. Tapi kamu percayalah, berimanlah kepadaku. Aku tahu kok apa yang aku bikin pada saat rumah tangga kamu itu sedang mengalami kekacauan. Aku tahu kok apa yang sedang terjadi pada saat bisnismu itu sedang turun. Aku tahu. Kamu percaya nggak kepadaku? Kamu percaya nggak dengan rencanaku ke depan akan seperti apa? Jangan terus kamu sibuk sendiri melakukan hal-hal dengan kekuatan kamu sendiri untuk supaya rumah tanggamu itu jadi lebih baik, bisnis kamu itu jadi lebih baik. Bukan itu, kamu percaya kepadaku. Dan aku akan lakukan apa yang aku sudah rancangkan. Mungkin kamu merasakan, oh berat, oh sakit, oh penuh penderitaan. Mungkin kamu akan merasakan seperti itu. Tapi kamu beriman gak? Kalau kamu beriman, udah pasti firman Tuhan katakan, apa yang Tuhan rancangkan dan lakukan adalah untuk kebaikan dari umat Tuhan dan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Jadi, jawaban akan bagaimanakah kehidupan rohani kita setiap hari di hari-hari ini? Yang benar adalah imanku Tuhan kepadamu yang adalah jawaban aku. Bukan, oh it's okay. Kehidupan rohaniku baik-baik saja. Juga bukan, oh kehidupan rohani aku sulit. Sedang ada pergumulan-pergumulan. Itu bukan jawaban yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau pada saat ada pertanyaan, ini pertanyaan bukan dari manusia, dari Alkitab. Bagaimana kehidupan rohanimu anak-anakku? Jatuhlah berlutut di depan Tuhan dan menyerahkan semuanya dengan iman kepada Tuhan. Itu yang dia mau. Itu yang memuliakan dia. Itu yang memuliakan Kristus. Amin. Mari kita bangkit berdiri.